teman-teman. Jadi kali ini aku mau cerita tentang kehamilanku dan program hamil apa aja yang aku jalani sampai aku bisa hamil. Jadi saat aku ambil video ini, aku udah hamil 5 bulan. Jadi kita menikah di bulan Agustus 2018 dan karena aku masih terikat kontrak kerja perawat atau care worker di Jepang, jadi kita memutuskan untuk menunda kehamilan. Tapi karena banyak masukan dari temen-temen dan keluarga yang jangan nolak rezeki deh, jangan ditunda deh gitu. Jadi sempat kepikiran sih. Terus singkat cerita, kita LDRan selama 1 tahun itu masih sempet sering ketemu. Entah yang suamiku datang ke Jepang atau aku yang balik ke Indonesia, dan ketemunya tuh juga lumayan lama. Tapi tetap aja untuk mendapatkan garis 2 itu tidak semudah menanam pohon singkong yang tinggal ditancap terus tumbuh. Terus waktu aku di Jepang, aku iseng-iseng ke rumah sakit, ke dokter kandungan, buat cek kandunganku itu sebenarnya ada kelainan apa enggak. Dan setelah aku cek ke dokter kandungan, ternyata dokternya bilang kalau misalkan aku itu ada masalah sama hormonku. Jadi kata dokternya tuh ada masalah ketidakseimbangan hormon gitu. Cuman sama dokternya aku nggak dikasih obat sama sekali sih, cuman disuruh menjaga pola makan yang sehat. Terus karena dibilang kayak gitu, aku jadi parno dong. Terus aku searching, aku cari-cari di internet itu tentang keseimbangan hormon yang mempengaruhi sulit hamil, dan yang keluar itu kebanyakan PCOS. Aku jadi mikir, apa jangan-jangan aku tuh sebenarnya PCOS, tapi karena dokternya itu mikirnya aku orang luar negeri dan mungkin aku sulit untuk memahami kata-kata medis yang sulit, jadi dokternya cuma bilang ketidakseimbangan hormon gitu kan. Terus singkat cerita, karena berbagai faktor, jadi di bulan September 2019 aku memutuskan untuk resign dan pulang ke Indonesia. Tapi sebelum pulang ke Indonesia, aku rajin konsumsi makanan-makanan yang mengandung asam folat. Pas di Jepang itu aku rajin mengkonsumsi ini asparagus. Kalau yang nggak tahu asparagus tuh kayak gini. Terus brokoli, sama sayuran yang hijau-hijauan gitu, sama buah apukat, sama ikan salmon. Karena kan di Jepang ikan salmon itu gampang banget dicari dan murah. Jadi aku rajin banget konsumsi itu satu bulan sebelum aku pulang ke Indonesia. Karena tujuanku nanti kalau pulang ke Indonesia langsung jadi gitu ya. Jadi singkat cerita, September 2019 aku pulang ke Indonesia dan aku udah ngitung masa suburku dengan aplikasi kalender. Kalau nggak salah nama aplikasinya itu Period. Kalau nggak salah, banyak kok ini aplikasi tentang ngitung masa kesuburan. Dan bulan Oktober aku tetap datang bulan, sampai akhirnya aku memutuskan untuk konsumsi susu Prenagen Essensis dan Volafit. Ya. Susu Prenagennya kayak gini, yang Essensis dan Volafit yang kayak gini. Dan karena aku udah konsumsi Volafit dan susu Prenagen Essensis, aku kayak harapanku tinggi banget gitu kalau misalkan kali ini tuh aku bakalan sukses, aku nggak gagal lagi. Dan ternyata di bulan November aku tetap masih gagal lagi. Sampai aku bilang ke suamiku kalau misalkan kayaknya kita mending ke dokter aja deh, kita konsultasi ke dokter. Soalnya dulu aku pernah dibilang sama dokter kalau aku tuh ada masalah sama hormon. Tapi suamiku katanya, oh, udah sih sabar aja, yang penting kita usaha dulu, kamu tetap minum susu Prenagen sama Volafitnya, dan aku juga mau ngurangin minum kopi, dan aku juga mau rajin minum susu, katanya gitu. Jadi aku tetap rutin konsumsi Prenagen Essensis dan Volafitnya itu ya, sampai saat yang ditunggu-tunggu, tanggal 20 Desember 2019 itu tiba-tiba aku flek. Terus aku mikirnya datang bulan lagi kali ya, mungkin ini gagal lagi.
kan, karena perutku juga kayak kram-kram kayak mau mens gitu. Tapi pas ditunggu-tunggu kok cuman flek-flek itu aja dan cuman dikit dan nggak ada lanjutannya gitu kan. Terus aku karena sering cari-cari tanda-tanda kehamilan, jadi aku mikirnya apa jangan-jangan flek itu tuh tanda-tanda kehamilan gitu kan. Dan aku udah yang kepedean gitu, udah yang seneng banget gitu kan. Terus tanggal 26 Desember saat itu aku langsung nekat beli test pack. Aku beli 2 test pack tanpa sepengetahuan suamiku, dan aku tes di dan aku tes di jam 9 pagi. Setelah aku masukin ke test packnya itu cuman ada 1 garis, dan aku mikirnya berarti emang karena belum waktunya aja. Tapi pas aku lihat lagi, loh kok ada kayak 1 garis lagi yang dia tuh samar-samar gitu kan. Terus pas aku tunggu lagi tuh semakin jelas dan jadi 2 garis. Habis itu aku karena masih nggak percayanya, aku ambil lagi tuh 1 test pack yang tadi aku beli. Pas aku tes lagi, pas aku cek lagi, ternyata tetap 2 garis. Dan aku langsung telepon keluarga aku kan, aku langsung telepon kakakku. Aku bilang, kayak gini tuh aku beneran hamil nggak ya? Terus kata kakakku, alhamdulillah berarti kamu beneran hamil. Kalau kayak gitu kan udah 2 kali dicek, ntar kamu ke dokter aja, katanya gitu. Jadi seperti itu program hamilku sampai aku akhirnya bisa mendapatkan 2 garis. Jadi yang pertama tadi aku rajin makan makanan yang mengandung asam folat, terus aku minum Renagen Essensis dan minum vitamin Folafit. Dan untuk teman-teman yang masih berjuang untuk mendapatkan 2 garis, tetap semangat, jangan patah semangat, karena semua udah diatur sama Allah. Dan tetap cari-cari info tentang kehamilan, tentang program hamil yang ada di YouTube. Siapa tahu itu juga jodoh kalian, karena setiap orang kan beda-beda ya. Ada yang program pakai ini dia nggak cocok, ada yang program pakai ini dia nggak cocok. Dan kebetulan aku alhamdulillah cocok dengan minum Renagen Essensis dan juga Folamif. Oke, sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Dan untuk yang masih berjuang mendapatkan 2 garis, semoga segera terwujud, amin ya robbal alamin. Oh ya, untuk yang mau menikah, kalau misalkan pengen cepet-cepet punya momongan, kalau saranku sih 3 bulan sebelum menikah rajin-rajin konsumsi makanan asam folat dan juga minum susu Prenagen dan sama yang vitamin itu, karena itu kata dokter emang bagus banget sih buat persiapan kehamilan. Oke teman-teman, dadah, assalamualaikum.